Selamat datang di channel Milan TV Indonesia. Jangan lupa untuk subscribe, karena setiap tanggal 3 kita akan mengundi 1 subscriber beruntung untuk mendapatkan jaket eksklusif AC Milan. Bintang AC Milan bakal pindah ke La Liga Spanyol secara gratis. AC Milan bakal kehilangan salah satu pemainnya secara gratis pada akhir musim ini, setelah pemain ini dilaporkan telah mencapai kesepakatan dengan Villarreal. Meski musim kompetisi 2020-2021 baru berlangsung setengah jalan, klub Serie A Liga Italia AC Milan sudah dipastikan bakal kehilangan salah satu pemainnya akhir musim nanti. Dan lebih buruknya lagi, Rossoneri akan kehilangan pemain tersebut secara gratis. Sosok yang dimaksud adalah bek tengah Matteo Musacchio. Hal ini terjadi lantaran pemain asal Argentina itu telah memutuskan untuk hengkang dari San Siro pada Juni 2021 nanti saat kontraknya berakhir. Dilansir dari Sempre Milan, tidak hanya enggan bertahan dan lebih memilih hengkang, Musacchio bahkan disebut telah memilih klub tujuan yang terbilang familiar baginya, yakni Villarreal. Seperti yang kita ketahui, Villarreal merupakan klub pertama Musacchio di Eropa setelah ia memutuskan untuk meninggalkan Argentina pada usia 19 tahun. Ia kemudian bermain selama 8 musim untuk tim La Liga Spanyol, sebelum kemudian hijrah ke Serie A Italia bersama AC Milan. Dan lebih lanjut lagi, Musacchio disebut telah berjanji kepada Villarreal untuk kembali ke klub yang berjuluk Kapal Selam Kuning itu pada awal musim 2021-2022, sekaligus mengakhiri 4 musim yang ia habiskan bersama AC Milan. Sempat menjadi andalan di AC Milan, Musacchio memang kehilangan menit bermain sejak musim lalu, ketika ia hanya tampil 18 kali di semua kompetisi. Dan musim ini ia bahkan belum sekalipun membela Panji Rossoneri, karena tengah dalam masa pemulihan akibat cedera. Demi AC Milan, Zlatan Ibrahimovic batal gantung sepatu. Zlatan Ibrahimovic mengaku sempat berpikir untuk menutup karir panjangnya di dunia sepak bola. Sayangnya ia harus mengurungkan niat tersebut karena salah satu klub yang pernah disinggahi, AC Milan. Pemain yang berkebangsaan Swedia tersebut bergabung dengan AC Milan pada awal tahun 2020 kemarin. Namun jauh sebelum itu, tepatnya di tahun 2010, untuk pertama kalinya ia menginjakan kaki di San Siro. Perjalanan Ibrahimovic di AC Milan pada periode pertama berlangsung cukup singkat, hanya 2 musim saja. Meski begitu, kisahnya cukup berkesan karena dihiasi oleh trofi Scudetto pada tahun 2011. 9 tahun berselang, Ibrahimovic memutuskan untuk bergabung dengan AC Milan yang kembali dalam usia yang jauh dari kata muda. Tetapi ex-pemain LA Galaxy itu membuktikan kalau dirinya bisa menjadi juru selamat bagi Rossoneri. Sejauh ini Ibrahimovic sudah mencetak 22 gol dari 30 penampilan di semua kompetisi sejak berlabuh di San Siro untuk kedua kalinya. Berkat kontribusinya, Milan pun bisa menduduki posisi puncak klasemen Serie A pada musim ini. Kisah ini mungkin bisa berubah kalau Ibrahimovic memilih jalan yang lain. Ya, pria yang berusia 39 tahun itu mengaku kalau dirinya sempat berpikir untuk gantung sepatu. Hidup adalah tantangan. Saya merasa bahwa saya cukup dalam bermain dan mulai berpikir apakah akan terus melanjutkan atau tidak, ujar Ibrahimovic kepada UEFA. Bagi saya adalah sebuah tantangan untuk kembali ke sini dan mencoba mengubah mentalitas, mencoba mengubah situasi dan membuat pemain paham seperti apa Milan itu. Milan yang saya kenal adalah Milan yang seluruh dunia telah ketahui. Lanjutnya, tidak semua pemain mampu menunjukkan kualitas selayaknya Ibrahimovic, apalagi dalam sebuah ajang yang berlevel tinggi seperti Serie A. Bahkan Ibrahimovic datang saat Milan sedang dicap terpuruk dengan embel-embel mediocre. Selain keahlian dalam mencetak gol, rahasia kesuksesan Ibrahimovic di usia tua adalah mentalnya. Ia tidak pernah kehilangan semangat bermain karena punya mental yang selalu siap menghadapi tantangan. Pertanyaan pertama saat saya kembali ke Milan berkaitan dengan mantan pemain yang kembali dalam tidak mampu memenuhi standar dari pertama mereka di sini.
mereka gagal, tutur Ibrahimovic. Bedanya dengan saya menjawab dengan sederhana bahwa saya tidak pernah kehilangan semangat atas apa yang saya lakukan. Setiap kali ke lapangan saya merasa seperti seorang anak kecil yang memakan permen untuk pertama kali. Saya memahami kalau bola adalah teman terbaik saya dan saya ingin selalu bersama teman terbaik di sepanjang hidup saya, pungkasnya. Yang manapun tidak masalah bagi Kessie untuk berduet dengannya di Milan. Gelandang AC Milan Franck Kessie mengaku bermain dengan Ismail Bennacer atau Sandro Tonali tidak akan jadi masalah baginya. Pernyataan itu terucap darinya usai Milan bermain melawan Fiorentina pada Minggu 29 November 2020 malam waktu Indonesia Barat di San Siro. Saat itu Rossoneri tidak bisa menurunkan Bennacer. Gelandang asal Aljazair itu terpaksa menepi karena mengalami cedera. Posisinya pun digantikan oleh Tonali. Keduanya tampil solid. Mereka akhirnya membantu Milan menang 2-0 atas Fiorentina. Usai pertandingan, Franck Kessie ditanya soal cederanya Ismail Bennacer. Ia mengatakan duet dengan Sandro Tonali tidak jadi masalah baginya. Demikian juga dengan siapapun yang ditugaskan di posisi gelandang bertahan. Kessie mengatakan hadirnya para pemain tidak akan menghalanginya untuk menampilkan performa terbaik bagi AC Milan. Tidak masalah dengan siapa saya bermain. Saya suka bermain dengan Bennacer, Tonali atau Krunic. Saya memberikan 150% dan itulah yang saya lakukan di setiap pertandingan, tegasnya pada DAZN. Di laga tersebut selain Ismail Bennacer, AC Milan juga tidak bisa memainkan Zlatan Ibrahimovic. Sang bomber harus menepi karena mengalami cedera juga. Franck Kessie mengatakan absennya para pemain yang dianggap sebagai pemain inti itu bukanlah masalah sama sekali, sebab ada pemain lain yang siap menggantikan mereka. Kami tidak punya yang namanya starter. Kami memiliki kedalaman tim dan siapapun yang masuk ke dalam lapangan, ia layak bermain, tegas Kessie. Milan sempat anggap Kessie cuma modal otot. Daniel Bonera mengaku AC Milan sempat menganggap Franck Kessie cuma pemain yang bermodalkan otot saja. Akan tetapi sekarang staf pelatih Rossoneri merasa senang melihat perkembangannya yang cukup pesat. Kessie diboyong oleh Milan pada tahun 2017 silam dari Atalanta. Ia awalnya direkrut dengan status pinjaman. Pemain asal Pantai Gading tersebut sempat mengalami masa-masa sulit di San Siro. Ia sempat dikabarkan bakal dijual oleh Rossoneri. Akan tetapi pada akhirnya ia tetap bertahan di San Siro. Ia kini bahkan menjadi salah satu pemain vital di lini tengah Milan. Franck Kessie kini bahkan dipercaya untuk menjadi algojo penalti utama AC Milan. Perkembangan pemain yang berusia 23 tahun itu selama di San Siro pun mendapatkan pujian dari Daniel Bonera. Kami tahu betapa pentingnya Franck Kessie. Ia menjadi sangat penting dalam hal kuantitas dan kualitas, beber Bonera. Kami dulu berpikir ia hanya mengandalkan otot, tapi ia benar-benar meningkatkan tekniknya dan kami sangat senang dengannya, serunya. Saya melihat potongan kecil lainnya dalam teka-teki besar yang kami mulai beberapa waktu lalu. Pertandingan setelah Liga Eropa selalu yang terberat, tapi kami beraksi seperti tim yang hebat, puji Bonera. AC Milan kini akan mempersiapkan diri melawan Celtic di laga lanjutan Liga Eropa. Setelah itu, Franck Kessie dan kawan-kawan akan berduel melawan Sampdoria.